Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Karinatul Ida dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi program pengajaran dari mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini ada pengertian, yaitu Alikunto berpendapat bahwa evaluasi program merupakan suatu proses yang dirancang untuk menganalisis keberhasilan program. Adapun beberapa pendapat lain tentang program itu mengatakan bahwa program adalah kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Maksudnya sudah dirancang. Nah, beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam proses pengajaran. Di antaranya yaitu tujuan pengajaran. Yang kedua, bahan ajar. Yang ketiga, metode dan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sistem penilaian. Nah, jadi awal revolusi program itu adalah keingintahuan penulis program untuk melihat apakah tujuan program telah tercapai. Nah, untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai, ada baiknya mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan kegiatan sebelumnya. Nah, lanjut. Di sini ada program input. Nah, input itu adalah bahan mentah yang akan memasuki masa transisi di dunia sekolah. Yang dimaksud bahan mentah di sini itu maksudnya calon peserta didik yang akan masuk ke sekolah. Nah, peserta didik ini adalah subjek pembelajaran. Ada peserta didik yang pintar, kurang mengetahui, dan tidak mengetahui. Nah, setiap peserta didik itu memiliki bakat intelektual, emosional, sosial yang berbeda. Oleh karena itu, ketika merencanakan program pendidikan, pendidik juga perlu memperhatikan aspek individu. Pada umumnya, hal-hal yang ada pada diri peserta didik itu mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Semua yang diinginkan datang dalam bentuk sumber daya, perangkat lunak, dan harapan sebagai alat dan panduan untuk mewujudkan proses. Nah, lanjut di sini itu ada program materi. Di Indonesia, kurikulum ditetapkan di tingkat nasional karena kita memiliki sistem sentralisasi. Kurikulum perlu dicermati dengan mengikutsertakan pihak yang terkait dalam dunia pendidikan. Di wilayah Indonesia yang luas ini memiliki keragaman yang besar sehingga pendidik harus dibekali dengan kemampuan mengevaluasi kurikulum, termasuk penilaian bahan ajar. Tujuan yang akan dinilai dari komponen program ini antara lain kejelasan instruksi yang dicermati serta paham dan jelas dokumennya. Lanjut, di sini ada pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum itu adalah serangkaian aturan tentang tujuan, isi, dan materi belajar yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan KBM demi dipenuhnya tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menurut S. Nasution, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir yaitu menurut Nana Sujana. Dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan, yang mana dilaksanakan oleh pendidik di sekolah. Nah, lanjut di sini ada fungsi kurikulum. Itu ada 5. Yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi diferensiasi, yang ketiga fungsi persiapan, dan yang keempat fungsi pemilihan, dan yang terakhir fungsi diagnostik. Nah, untuk tujuan kurikulum itu tujuan utama dari program
kurikulum ini ialah mempersiapkan siswa menjadi individu yang kreatif, inovatif, setia, dan juga terlibat secara emosional di masa depan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut, yang di sini ada konsep kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, yang kedua kurikulum sebagai sistem, dan yang terakhir kurikulum sebagai bidang studi. Lanjut, ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan tadi, dapat ditentukan beberapa unsur penting yang membedakan pendekatan dari konsep pembelajaran yang lain, yakni yang pertama yaitu filosofi atau landasan, dan yang kedua sudut pandang, yang ketiga serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang terakhir jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan, sehingga tujuan yang diharapkan itu tercapai. Lanjut, ini ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pendekatan teacher-centered, dan yang kedua pendekatan student-centered. Nah, kalau pendekatan teacher-centered ini berpusat pada peserta didik sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Nah, di dalam kelas itu semuanya yang mengontrol pendidik. Nah, untuk pendekatan student-centered atau yang berpusat pada peserta didik itu mendorong peserta didik untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari pendidik. Lanjut, ini ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang disebutkan dalam buku ini itu ada 7. Yang pertama, pendekatan kontekstual STL, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan saintifik, dan yang terakhir pendekatan inquiry. Lanjut, program sarjana. Nah, menurut Kasan, tahun 2000, menggolongkan sarana berupa bahan ajar, perpustakaan, laboratorium, dan media lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Menurut E. Mulyasa, yang dimaksud dengan sarana pendidikan itu berupa kumpulan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan proses pendidikan dalam mencapai cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Untuk himpunan sarana itu dikelompokkan dalam 4 macam. Yang pertama, sarana tenaga pengajar, sarana fisik, sarana administrasi, dan waktu sebagai sarana akademik. Lanjut, yang terakhir yaitu program lingkungan. Nah, lingkungan itu merupakan kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, dan proses kehidupan menurut Daliono. Lingkungan sekolah berperan penting demi pertumbuhan dan kecerdasan siswa. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.